Perkenalkan, nama saya Domi Abdi Krisdianto dari kelompok 9 dengan anggota Yunia Marcella, Presia Kelin yang dengan materi marketing manajemen. Mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Strategi kompetitif untuk pemimpin pasar. Memperluas total permintaan pasar, melindungi pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar. Memperluas total permintaan pasar. Pelanggan baru lebih banyak penggunaan. Everything gets all ever you shop. Melindungi pangsa pasar. Pemasaran proaktif, antisipasi responsif, antisipasi kreatif. Melindungi pangsa pasar. Pemasaran defensif. Strategi pemasaran siklus hidup produk. Strategi penentuan posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah seiring perubahan produk, pasar, dan pesaingnya dibandingkan PLC. Perkenalkan, nama saya Yunia Marcella dari kelompok 9. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Domi. Perlindungan pangsa pasar. Pemasaran proaktif. Pemasaran proaktif dapat dilihat sebagai perilaku memutarbalikkan kondisi luar dalam batasan tertentu dan memanfaatkan perubahan untuk keuntungan dengan berinvestasi dalam pemasaran. Antisipasi responsif dan antisipasi kreatif. Pemasaran defensif. Pemasaran defensif adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar, penjualan, dan keuntungan, serta untuk menolak pesaing atau kekuatan pasar lainnya. Strategi pemasaran siklus hidup produk. Strategi penentuan posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah seiring perubahan produk, pasar, dan pesaingnya dibandingkan PLC. Siklus hidup produk dibagi menjadi 4, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Gaya, mode, dan siklus hidup mode. Gaya adalah cara ekspresif dasar dan khas yang muncul dalam bidang usaha manusia. Fashion adalah gaya yang diterima atau populer saat ini di bidang tertentu. Mode melewati 4 tahap, yaitu kekhasan, emulasi, mode massal, dan penurunan. Perkenalkan, nama saya Presia Kelin. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Yuni Marcella. Strategi pemasaran, tahap pengenalan, keuntungan perintis, mengingat nama merek, menetapkan atribut kelas produk, menangkap lebih banyak kegunaan tengah pasar. Yang kedua, kelemahan perintis. Peniruan dapat melampaui indikator. Yang kedua, setelah kepemimpinan hilang, jarak diperoleh kembali. Strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Untuk mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar yang cepat, tingkat kualitas produk dan tambahan fitur baru. Tambahkan model baru dan produk. Flanker, masukkan segmen pasar baru, meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki salur distribusi baru. Beralih dari komunikasi kesadaran uji coba ke preferensi dan komunikasi loyalitas. Harga yang lebih rendah untuk menarik lapisan pembeli yang sensitif terhadap harga berikutnya. Pemasaran tahap kematangan. Modifikasi pasar, modifikasi produk adalah modifikasi produk pemasaran. Strategi pemasaran tahap penurunan. Menghilangkan produk yang lemah, pemanen dan devastasi. Cara baru untuk menggunakan brand. Sekian dan terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Regina Sinta, saya dari kelompok 10 mau bertanya, mengapa sebuah brand sangat diperlukan dalam perusahaan bisnis? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 Regina Sinta. Mengapa sebuah brand sangat diperlukan dalam perusahaan bisnis? Jawab, salah satu alasan kuat atas pentingnya branding adalah untuk membantu produk yang Anda tawarkan menjadi lebih sering dikenali. Jika bisnis Anda memiliki branding yang kuat, orang akan lebih memperhatikan secara alami. Branding dapat menjadi ciri khas yang dikenali pelanggan sehingga bertahan lama di benak seseorang. Dan saya juga menjawab pertanyaan Shirley D. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran proaktif dan responsif. Jawab, pemasaran proaktif berlaku memutarbalikkan kondisi luar atau dalam batasan tertentu dan memanfaatkan perubahan ini untuk keuntungan dengan berinvestasi dalam pemasaran. 2. Pemasaran responsif, bentuk penghargaan dari pemasaran ketika ada kebutuhan yang jelas dan ketika beberapa perusahaan telah mengenali bentuk ini dan kemudian menyiapkan solusi yang tepat dilaksanakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 10. Mengapa perlu diciptakan ekuitas merek oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan? Perkenalkan, nama saya Shirley D. Saya berasal dari kelompok 10. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud pemasaran proaktif dan responsif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Presia Kelin. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Shirley D. Jelaskan yang dimaksud dari pemasaran proaktif dan responsif. Pemasaran proaktif adalah perilaku memutarbalikkan kondisi luar dalam batasan tertentu dan memanfaatkan perubahan ini untuk keuntungan dengan berinvestasi dalam pemasaran. Yang kedua, pemasaran responsif. Pemasaran responsif adalah bentuk penghargaan dari pemasaran ketika ada kebutuhan yang jelas dan ketika beberapa perusahaan telah mengenali bentuk ini dan kemudian menyiapkan solusi yang dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anita Evivania dari kelompok 10 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pemasaran defensif? Perkenalkan, saya Yunia Marcella. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anita Evivania. Apa yang dimaksud dengan pemasaran defensif? Pemasaran defensif adalah strategi pemasaran yang bertujuan melindungi situasi quo perusahaan terhadap perusahaan oleh pesaing atau kekuatan pasar lainnya.